bagusnya ngapain ya sekarang? Oh iya, sekarang kan waktunya ibadah. Yuk adik-adik persiapkan diri untuk mengikuti kisah anugerah. Kita berdoa yuk. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu, pertolongan-Mu, pemeliharaanmu kepada kami, sehingga sekarang kami bisa mengikuti ibadah. Tuhan, berkati kami, pimpin ibadah kami, dan tolong kami supaya kami bisa fokus dan bisa sungguh-sungguh mengikuti ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita punya Tuhan yang kuat, yang selalu menyertai kita. Jadi kalau kita ada sampai saat ini, kalau kita bisa bernafas, kalau kita bisa berdiri, berjalan, itu semua karena Tuhan, bukan karena kita yang hebat. Yuk kita menaikkan pujian. Bukan kuat kita, tapi oleh Roh Tuhan. Sambil berdiri semuanya. Memindahkan gunung, Tuhan bisa. Menyelamatkan kita, Tuhan bisa. Menolong kita, Tuhan bisa. Semuanya Tuhan bisa. Makanya kita hanya boleh memuji Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Tuhan kepada seorang yang bernama Elia, ya, yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan, oleh manusia, Tuhan bisa lakukan kepada Elia. Bagaimana ceritanya? Ayo adik-adik kita akan melihat di dalam Alkitab 1 Raja-Raja pasal 16 ayat 29 sampai pasal 17. Bagaimana ceritanya? Ayo kita dengarkan. Jadi pada waktu itu ada seorang raja bernama Ahab, raja Israel. Dia ini tidak mau memuji Tuhan, dia tidak mau berdoa, dia tidak mau percaya sama Tuhan. Dia menyembah dewa-dewa, dia ada patung-patung, dia percayanya kepada Baal. Waduh, gak percaya kepada Tuhan. Itu tidak boleh, gak boleh. Kita hanya boleh percaya kepada Tuhan. Nah, jadi karena dia hanya percaya kepada Baal, ya, percaya kepada dewa-dewa, datanglah Elia. Elia ini adalah utusan Tuhan. Elia ini adalah seorang yang percaya kepada Tuhan. Dia berkata kepada Ahab, nah, begini katanya, demi Tuhan yang hidup, yaitu Tuhan yang kita sembah adik-adik, Tuhan yang menolong kita, Tuhan yang menyelamatkan kita, Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi. Begini kata Elia kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Itu kata Elia kepada Ahab. Elia seorang yang percaya kepada Tuhan. Ahab dia tidak percaya kepada Tuhan. Nah, jadi Tuhan berfirman melalui Elia. Lalu Tuhan berkata kepada Elia, ayo sampaikan kepada Ahab bahwa
harus disembah. Dewa-dewa itu, patung-patung itu nggak boleh disembah. Nah sekarang aku mau menunjukkan bahwa aku adalah Tuhan, dan patung-patungnya itu, dewa-dewanya itu tidak bisa melawan aku. Dengan cara apa? Aku tidak akan menurunkan hujan selama beberapa waktu lamanya. Oke, jadi Elia sudah menyampaikan pesan Tuhan. Jadi selama beberapa tahun, ya, selama beberapa waktu tidak turun hujan. Lalu Tuhan berkata kepada Elia, Elia, di sini aku tidak akan menurunkan hujan. Nah sekarang Elia, kamu pergi di tepi sungai Kerit. Di tepi sungai Kerit. Di sana kamu bisa minum air dari sungai Kerit, ya. Dan aku akan mengirimkan makanan melalui burung gagak. Hah? Emang bisa burung membawa makanan untuk manusia? Pikir-pikir dulu ya. Emang bisa? Bisa, adik-adik. Tuhan memelihara Elia di tepi sungai Kerit melalui apa? Ada air di sungai Kerit, lalu Tuhan mengirimkan makanan, mengirimkan roti melalui burung gagak. Wah, Tuhan hebat banget. Jadi setiap pagi dan sore ada burung gagak terbang. Dia bawa apa? Dia bawa roti untuk Elia. Wah, keren sekali Tuhan. Dia bisa memelihara dengan cara yang hebat. Oke, tapi setelah berapa lama hujan tidak turun-turun, air di tepi sungai Kerit kering, gak ada air. Lalu Tuhan berkata lagi kepada Elia. Kan Elia seorang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan memelihara Elia. Tuhan berkata kepada Elia, Elia, sekarang kamu pergi ke Sarfat. Ya, kamu pergi ke Sarfat. Aku telah menyediakan pertolongan di sana. Hah? Tuhan menyediakan pertolongan. Emang Tuhan sudah ke sana? Tuhan ke sini, Tuhan ke sana. Iya, kan Tuhan hebat. Dia ada di sini, dia juga bisa ada di sana. Dia bisa ngomong sama Elia di sini, dia juga bisa ngomong sama yang lain. Wah, hebat sekali. Dia tahu apa yang terjadi di sini, dia juga tahu apa yang terjadi di sana. Tuhan hebat sekali. Manusia bisa nggak? Nggak bisa. Tuhan saja yang bisa. Tuhan berkata, Elia, kamu pergi ke Sarfat. Aku sudah menyediakan pertolongan di sana. Melalui siapa? Melalui seorang janda, seorang ibu. Ibu ini tidak ada suaminya, tapi dia sudah punya anak. Aku mau menyediakan pertolongan di sana. Oke, kan si Elia ini dia kan percaya sama Tuhan. Kalau percaya sama Tuhan berarti harus taat sama Tuhan. Seperti adik-adik juga ya, percaya sama Tuhan berarti harus taat melakukan firman Tuhan. Oke, si Elianya pergi. Dia jalan. Dia ketemu dengan seorang perempuan. Perempuan ini sedang mengumpulkan kayu bakar. Dia sedang mengumpulkan kayu bakar. Oke. Lalu Elia berkata kepada perempuan itu, Ibu, tolong ambilkan air untukku. Ibu itu langsung mengambilkan air. Dia memberikannya kepada Elia. Lalu apa lagi? Elia berkata kepada ibu itu, Ibu, tolong buatkan roti untukku. Hah? Roti? Udah dikasih air, minum, sekarang minta roti. Lalu si ibu itu berkata, Bapak, aku ini ya seorang janda, perempuan. Ini roti, tepung ini kalau aku buat lalu aku kasih ke kamu, aku dan anakku makan apa? Ini tepung terakhir. Kalau aku kasih, nanti aku gak makan apa-apa, anakku gak makan apa-apa. Aku gak mau kasih ah. Lalu Elia berkata kepada perempuan itu, Tuhan sudah berkata, Ibu. Nah, Tuhan sudah berkata
bahwa nanti kalau ibu memberikan roti kepadaku, maka minyak ibu, tepung ibu tidak akan habis-habis sampai pada waktunya. Hah? Benar? Iya, itu kata Tuhan. Oke, si ibu ini langsung bikin roti. Wah, dia masak roti. Wah, dia balik. Wah, sampai matang. Rotinya matang, dia kasih kepada Elia. Dia berbagi. Ya, dia berbagi kepada Elia. Elia makan, anaknya makan, dia juga makan, dan tepungnya masih ada, minyaknya masih ada. Jadi nggak habis, sama seperti yang dikatakan oleh Elia, seperti janji Tuhan. Kalau Tuhan sudah berjanji memelihara, pasti Tuhan pelihara. Dan Tuhan pelihara Elia, Tuhan juga pelihara janda di Sarfat itu. Tuhan memelihara kita, dan kita juga dituntut, diminta untuk berbagi, percaya dan berbagi. Oke adik-adik, kita bisa lihat, kita bisa belajar dari kisah Elia. Tuhan kita hebat, dia bisa menolong kita, ya. Dan kita juga belajar dari ibu itu, kita belajar untuk berbagi. Walaupun tepungnya sedikit, tapi ayo kita berbagi. Kalau ada makanan, kita bagi kakak, adik, kita bagi teman, ayo kita berbagi. Apalagi kalau kita bertemu dengan orang-orang yang butuh, ya, yang kekurangan, ayo kita berbagi kepada mereka. Nggak boleh pelit-pelit. Kenapa? Tuhan kita kan sudah berbagi kepada kita, sudah memberkati kita, maka sekarang kita juga harus berbagi, memberkati orang lain. Nah, sampai di sini kisah Elia yang ditolong oleh Tuhan. Dan sepanjang bulan Agustus ini kita akan belajar tentang murah hati, seperti Tuhan Yesus dan seperti si ibu ini, murah hati berbagi. Oke, nah sekarang kita akan masuk di dalam kuis. Pertanyaan yang pertama adalah, siapa yang memelihara Elia? Siapa yang memelihara Elia? Yang kedua, apa yang dilakukan oleh ibu itu? Dia berbagikah atau dia pelit? Silakan dijawab dalam waktu 1 menit. Tuhan, terima kasih untuk pimpinanmu. Tuhan sudah memimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Tuhan, tolong kami supaya kami juga mau percaya dan mau berbagi. Tuhan, tolong kami supaya kami jadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Berkati juga kami di dalam sekolah kami, berkati orang tua kami, berkati anak-anakmu yang melayani di gereja, berkati juga bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kiranya virus corona boleh cepat berlalu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kisah anugerah kita telah selesai. Sampai ketemu di kisah anugerah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.